Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, mari kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu, biar pengajian kita di pagi ini penuh dengan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita sehingga di pagi yang penuh dengan keberkahan ini kita bisa berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai dalam kondisi sehat walafiat dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, juga kita selaku umatnya yang senantiasa meneruskan ajaran dan perjuangannya hingga yaumil akhir. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM kita, Bapak Taufik Jahari, beserta staf kepengurusan yang tak bisa saya sebut satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat yang mudah-mudahan Allah muliakan. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan yang saya muliakan jamaah sekalian yang sudah meluangkan waktunya, menyempatkan hadir di pagi ini. Mudah-mudahan waktu jamaah sekalian penuh dengan keberkahan dan insya Allah mendapatkan ridwan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pagi ini judul kajian kita adalah dua hubungan yang harus dijaga oleh manusia. Apabila kita mampu menjaga dua hubungan ini, insya Allah kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Apabila kita mampu menjaga dua hubungan ini, insya Allah kita akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Apa dua hubungan manusia yang harus dijaga itu? Mengutip surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun.
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Dalam ayat ini ada dua hubungan manusia yang harus dijaga. Yang pertama, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita kenal dengan hablum minallah. Kemudian di ayat ini pun dijelaskan tentang hubungan manusia yang kedua, yaitu hubungan terhadap sesama. Dan di sini Allah sebutkan siapa aja sih yang harus dijaga hubungannya dengan baik oleh kita. Disebutkan satu persatu. Sekarang mari kita bahas hubungan yang pertama, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi yang pertama, hubungan yang harus dijaga oleh manusia adalah hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjaga hubungan dengan Allah? Wa'budullah. Sembahlah Allah. Beribadahlah kepada Allah. Ini erat kaitannya dengan tunduk dan patuh. Tunduk dan patuhlah kepada Allah. Kalau kita berbicara tentang tunduk dan patuh, ini erat kaitannya dengan perintah dan larangan. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah melarang kita untuk berbuat syirik. Yang pertama, kita diperintahkan beribadah. Yang kedua, kita dilarang untuk berbuat syirik. Jadi inilah cara menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuhlah kamu kepada Allah. Beribadahlah kamu kepada Allah. Sembahlah Allah. Dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Itulah cara menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas. Kemudian sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ikhlas? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kepada seorang hamba untuk beribadah kecuali dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu bisa dibilang memurnikan niat kita semata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur apapun. Jadi benar-benar murni, benar-benar suci hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Selain ikhlas, pastikan ibadah kita pun harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak hanya itu, pastikan ibadah kita pun dilakukan penuh dengan kesungguhan. Sungguh-sungguh karena berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar gerakan, bukan sekedar memenuhi rukun dan sahnya ibadah. Rukun dan syaratnya sebuah ibadah, tetapi benar-benar kita sungguh-sungguh, fokusnya, kekhusyuannya benar-benar ditingkatkan. Tujuannya tidak lain karena semata berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, wala tusyriku bihi syai'a, kemudian di ayat berikutnya, janganlah engkau mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Jadi selain kita menjalankan perintah-perintah Allah, kita pun harus menjauhi yang namanya larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu jangan berbuat syirik. Apa itu syirik?
Syirik itu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Menduakan Allah dengan yang lain. Misalkan Allah kasih kita masalah, Allah kasih kita ujian, apapun itu ujiannya, namun yang pertama didatangi bukan Allah. Siapa yang pertama didatangi? Misalkan orang pintar, paranormal, dukun. Apalagi zaman sekarang banyak dukun yang penampilannya kayak ustadz, Pak. Tampilannya ustadz, tapi prakteknya dukun. Orang sakit datang ke dia, tapi syaratnya macam-macam. Kalau boleh tahu siapa nama ibu kandungnya? Kamu kalau pengen sembuh 7 hari 7 malam jangan kena air. Nah ini kan praktek-praktek dukun, Pak. Nggak sesuai dengan syariat. Jadi jangan sampai ketika Allah hadirkan masalah kepada kita, kita larinya bukan ke Allah. Padahal Allah sudah kasih resepnya kepada kita dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah sudah kasih tahu resepnya kalau kita punya masalah, kalau kita diuji dengan sakit. Jadi yang pertama didatangi itu Allah. Sabar, salat, insya Allah akan menghadirkan solusi. Jadi rumusnya itu S3. Sabar, salat, sama dengan solusi. Allah sudah kasih tahu jawabannya kepada kita. Jadi yang pertama didatangi itu Allah. Bukan yang lain. Jadi inilah cara menjaga hubungan dengan Allah. Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan dengan yang lain. Syarat agar ibadah kita diterima, ikhlas. Kalau kata guru saya, ikhlas itu rumusnya 2L, Pak. Apa 2L? 2L itu lakukan, lupakan. Jadi habis dilakukan, lupakan. Jangan diingat, ingat. Tadi malam misalkan bapak-bapak tahajud plus witir, jumlahnya 11 rakaat, udah lupain aja. Gak usah diingat-ingat. Atau mungkin pernah nyumbang ke masjid sekian juta, udah gak usah diingat-ingat, udah lupain aja. Karena rumus ikhlas itu lakukan, lupakan. Gak usah diingat-ingat. Jamaah sekalian, syirik itu terbagi menjadi 2. Ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Syirik yang besar itu contohnya seperti tadi. Yang sudah jelas-jelas mempersekutukan Allah, menganggap ada sebuah benda, menganggap sesuatu yang memiliki kekuatan dan kekuatannya itu sama seperti kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Duh, saya kalau nggak bawa cincin ini, kayaknya saya bakal celaka. Kalau saya nggak pakai kalung ini, saya bakalan nggak untung nih jualan. Nah, ini bagian daripada syirik. Terus ada syirik kecil. Apa syirik kecil? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Qalu wa masyirkul asghar. Kemudian para sahabat bertanya, apa syirkul asghar itu ya Rasulullah? Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Qala ar-riya. Kemudian Nabi menjawab, syirik kecil itu adalah riya. Beribadah bukan karena Allah, tetapi karena ingin dilihat oleh yang lain, ingin dilihat oleh manusia.
Kalau sholat di masjid lama banget. Sholat sunnahnya ngangkat tangannya lama. Allah. Giliran sholat di rumah cepatnya luar biasa. Ada juga orang pergi haji. Wih, ini pergi haji saya 50 juta. Jadi kalian harus panggil haji ke saya. Jadi ini ibadahnya bukan karena Allah, karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Dapat undangan dari tetangganya, ada yang kurang gelarnya atau mungkin nggak ada nama hajinya. Ini undangan buat siapa ini? Ya buat bapak. Kok nggak ada hajinya? Ganti lagi, ganti lagi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jangan sampai kita rusak ibadah kita. Jangan sampai kita rusak amaliyah kita dengan riya, karena ini bagian daripada syirik kecil. Jamaah rahimakumullah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan janganlah mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah hablum minan nas, atau hubungan kepada manusia. Jadi hubungan yang harus dijaga oleh manusia yang kedua adalah hablum minan nas, alias hubungan terhadap sesama, hubungan terhadap sesama manusia. Karena yang namanya kita hidup di alam dunia ini tidak bisa hanya mengandalkan hubungan dengan Allah. Perlu ada hubungan antar sesama. Hubungan antar sesama pun perlu kita jaga dengan baik. Jangan sampai sholatnya rajin, tapi sama tetangga nggak akur. Jangan sampai baca Qur'annya rajin, kalau bertemu dengan saudara, bertemu dengan jamaah di jalan, nggak mau nyapa. Ini kan nggak seimbang namanya. Maka perlu hubungan dengan sesama pun kita jaga dengan baik. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah siapa saja yang harus dijaga hubungannya oleh kita. Yang pertama Allah sebutkan dalam ayat ini, wabil walidaini ihsana, yaitu kedua orang tua. Di ayat yang lain pun perintah beribadah kepada Allah dengan perintah berbakti kepada orang tua itu selalu bergandengan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana di surah Isra. Jadi setelah kita beribadah kepada Allah, setelah kita menyembah Allah dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, tanpa ada unsur syirik, tanpa ada unsur riya, maka berikutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa orang tua yang pertama Allah sebut dalam ayat ini? Karena orang tua yang menjadi sebab kita hadir di alam dunia. Tanpa mereka tidak ada yang namanya kita hadir di alam dunia ini. Maka perlu bagi kita untuk berbakti kepada ibu dan bapak. Mereka lah yang menjadi wasilah kita berada di muka bumi ini. Mereka yang sudah melahirkan, ibu yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, hingga kita dewasa seperti sekarang ini. Jangan sampai mentang-mentang kita sudah sukses, sudah berhasil, sudah kaya, kita lupa dengan ibu dan bapak kita. Jangan mentang-mentang kita sudah pintar, pendidikan tinggi, kita lupa dengan ibu dan bapak kita yang pendidikannya tidak tinggi seperti kita. Maka perlu kita jaga mereka. Sebab kita pun memiliki anak, di mana kita berharap anak-anak kita berbakti juga kepada kita. Taat juga kepada kita. Patuh juga kepada kita. Maka untuk mewujudkan itu semua, diawali oleh diri kita yang lebih dulu berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah nanti anak-anak pun akan mengikuti. Jamaah rahimakumullah.
Itulah sebabnya dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Jadi kalau orang tuanya ridho, kalau ibu bapaknya ridho kepada anaknya, insya Allah, Allah pun ridho. Kalau kita senang membahagiakan hati orang tua, menyenangkan hati ibu dan bapak, insya Allah, Allah pun ikut senang. Itulah kenapa seorang anak, meskipun jaraknya jauh dengan orang tua, mungkin orang tua di kampung, kita ada di kota, bukan berarti kita tidak pernah memberikan kabar kepada mereka. Meskipun hanya bertanya, apa kabar? Itu perlu diagendakan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Meskipun hanya seminggu sekali mungkin, ngambil di Sabtu dan Minggu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian bagaimana kalau orang tua saya sudah meninggal, Pak Ustadz? Ibu saya sudah nggak ada, bapak saya sudah nggak ada. Apakah bisa saya berbakti kepada mereka? Bisa. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal. Apakah saya bisa berbakti kepada mereka? Bisa. Dengan cara apa berbakti kepada mereka? Yang pertama, doakan mereka. Perbanyak doa untuk ibu dan bapak kita yang sudah nggak ada. Setiap selesai sholat, doakan ibu dan bapak kita. Mudah-mudahan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diterima iman dan Islamnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi kelak di surganya. Itu harapan kita. Terus dengan cara apa lagi berbakti kepada ibu dan bapak yang sudah tiada? Mohonkan ampun untuk ibu dan bapak kita. Mohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa dan kesalahan ibu dan bapak hamba, ya Allah. Maafkan kesalahan, kehilafan ibu dan bapak hamba, ya Allah. Semoga Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kedua orang tua hamba, ya Allah. Hamba sangat menyayangi mereka, ya Allah. Oleh sebab itu, hamba mohon ampuni dosa-dosa mereka dan tempatkan mereka di tempat terbaik di sisi-Mu. Doakan, mohonkan ampun untuk mereka. Kemudian dengan cara apa lagi? Berbakti kepada orang tua yang sudah tiada, tunaikan amanahnya. Biasanya orang tua sebelum wafat itu suka meninggalkan amanah. Nah, kalau aku sudah nggak ada, tolong lakukan ini, lakukan itu. Tunaikan amanahnya. Itulah cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah tiada. Dengan cara apa lagi? Biasanya orang tua kita itu punya sahabat, Pak. Betul? Punya teman, punya rekan. Nah, jalinlah hubungan dengan sahabat-sahabat orang tua kita. Itulah cara berbakti kepada orang tua yang sudah tiada. Jangan sampai sudah tidak ada pun kita belum mampu berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena bagaimanapun juga mereka memiliki jasa yang besar kepada kita selaku anaknya. Wabil walidaini ihsana wabizil qurba. Kemudian kepada siapa lagi? Setelah orang tua, wabizil qurba. Wabizil qurba apa, Pak? Artinya apa wabizil qurba? Wabizil qurba, karib kerabat. Ya. Karib kerabat. Setiap kita pasti punya kerabat. Setiap kita pasti punya saudara. Nah, ini perlu kita jaga hubungannya dengan mereka. Kadang-kadang ada gitu ya, satu keluarga yang antar saudara saja nggak akur, Pak. Ada kayak gitu, ada. Saling menggibah, saling membicarakan di belakang. Baru kemarin orang tuanya nggak ada, sudah bertengkar berebut warisan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi perlu kita jaga hubungan dengan kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita. Karena bagaimanapun juga, ketika kita punya masalah,
merekalah yang paling pertama membantu kita. Merekalah orang yang bisa kita mintain bantuannya. Jadi jika saat ini kita memiliki masalah dengan saudara, memiliki urusan yang tidak baik dengan saudara, dengan kerabat, segera perbaiki. Wabizil qurba wal yatama, dengan siapa lagi kita harus berbuat baik? Wal yatama, dengan anak-anak yatim. Siapa itu anak yatim? Orang yang ditinggalkan oleh bapaknya. Untuk anak yatim ini Allah memberikan ayat yang spesial, Pak. Itulah kenapa anak yatim tidak masuk ke kategori mustahik zakat. Cek deh di ayat 60 surah At-Taubah yang menjelaskan tentang mustahik zakat. Anak yatim nggak ada di situ. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Sampai akhir ayat nggak ada saya temukan anak yatim. Jadi anak yatim itu dispesialkan oleh Allah di surah Al-Ma'un yang berbunyi ara'aital ladzi yukazzibu biddin zalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi orang-orang yang tidak mau menyantuni anak yatim disebut pendusta agama. Makanya kalau mau berbagi kepada anak yatim, kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi apapun, tidak ditentukan oleh waktu. Tidak harus menunggu setahun sekali, tidak harus. Kapan kita punya rezeki, kasih anak yatim. Lalu bagaimana cara menjaga hubungan baik dengan mereka? Berikan perhatian. Jika seandainya dia tidak ada yang mengurus, tidak ada salahnya kita urus mereka. Jika mereka kekurangan harta, berikan bantuan terbaik untuk mereka. Terus bagaimana kalau anak yatimnya kaya? Ya berikan perhatian. Arahkan. Jadi anak yatim ini jangan sampai kita biarkan, jangan sampai kita cuek terhadap mereka. Karena mereka adalah generasi Islam kita. Karena kalau kita tidak jaga, kalau kita tidak arahkan ke arah yang baik, khawatirnya dia menjadi anak yang tumbuh dengan cara yang tidak baik. Makanya jangan heran kalau anak-anak yatim yang tidak diarahkan, tidak diperhatikan, mereka biasanya larinya itu mencuri, nakal, jadi pengemis, nauzubillah. Jadi apabila kita mendapati anak-anak yatim di sekitar kita, berikan perhatian, apresiasi mereka. Karena ada saatnya anak kita pun nantinya menjadi yatim. Gak tahu kapan. Dan itu pasti adanya. Ketika kita sudah wafat, anak kita menjadi yatim. Dan kita tidak mau kalau anak kita tidak ada yang memperhatikan. Kita tidak mau kalau anak kita nggak ada yang mengharapkan. Maka setiap kali kita melihat anak yatim, arahkan. Perhatikan. Didik mereka. Kalau tidak bisa ngaji, ajarkan ngaji mereka. Sampai mereka tumbuh menjadi pribadi yang soleh, yang lebih baik lagi, meskipun sudah tidak ada lagi ayahnya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kepada siapa lagi kita harus menjaga hubungan baik setelah anak yatim? Wal yatama wal masakin, yaitu kepada orang-orang miskin. Ya. Wal masakin. Kondisi miskin adalah kondisi yang tidak diinginkan oleh setiap orang. Maka perlu bagi kita untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Karena bisa jadi kita pun nanti akan berada dalam kondisi itu. Dan kita tidak mau ketika kita berada dalam kondisi itu, tidak ada satupun orang yang mau menjaga hubungan dengan kita. Maka ketika kita dititipkan rezeki yang berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan juga mereka. Jika ada di antara saudara-saudara kita, lingkungan kita yang kondisinya memang miskin, perhatikan dan berikan bantuan untuk mereka. Karena begitu banyak orang-orang yang dianugerahkan harta berlimpah, namun dia enggan bersedekah,
enggan berzakat, enggan mengeluarkan hartanya untuk membantu sesama, Allah ambil lagi titipannya itu, sehingga dia jatuh miskin secara tiba-tiba. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka perlu bagi kita untuk menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara kita yang memang kondisinya kurang. Wal masakini wal jari zil qurba. Nah, setelah orang-orang miskin, kemudian yang harus kita jaga hubungan baik dengan sesama itu wal jari zil qurba. Siapa Pak wal jari zil qurba? Wal jari zil qurba adalah tetangga dekat. Siapa tetangga dekat itu? Samping kanan rumah kita, samping kiri rumah kita, di depan rumah kita, di belakang rumah kita. Itu tetangga dekat kita. Jangan sampai sama tetangga saja kita tidak kenal. Jangan sampai sama tetangga saja kita tidak tahu. Tetangganya kelaparan, tetangganya berasnya habis, kita tidak tahu. Maka perlu bagi kita untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Kenapa harus menjaga hubungan baik dengan tetangga dekat kita? Karena kalau ada apa-apa di rumah kita, biasanya tetangga yang pertama kali kita mintain bantuannya. Maka perlu bagi kita untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga dekat kita. Jika ada acara apa-apa di rumah kita, undang tetangga kita. Jika kita memiliki rezeki berlebih, tidak ada salahnya berbagi dengan tetangga dekat kita. Sehingga terbangunlah hubungan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Wal jari zil qurba wal jaril junub. Setelah tetangga dekat, ada juga tetangga jauh, Pak. Jadi tetangga itu ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Ukuran tetangga jauh itu seperti apa? Jaraknya berapa? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tetangga jauh itu ukurannya sekitar 40 rumah, Pak. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke belakang. Berarti satu RT lah ya. Betul. Satu RT. Apa satu RW? Satu RT. Ya. Jadi tetangga jauh itu bisa dibilang satu RT. Nah, tidak ada salahnya bagi kita untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Makanya beruntunglah jamaah sekalian yang rajin ke masjid, sehingga bisa kenal dengan tetangga-tetangganya yang jauh. Yang mungkin tidak pernah ketemu setiap harinya, tapi Allah pertemukan di masjid. Ketika kita membuat sebuah acara, entah itu khitanan, entah itu nikahan, undang tetangga jauh kita. Kadang-kadang kan kita itu kalau bikin acara apa-apa, bikinnya di mana, Pak? Di hotel. Betul? Bikinnya di hotel, tetangga kita nggak diundang. Padahal Allah bilang di sini, jaga hubungan baik dengan mereka. Kasih tahu mereka, bapak-bapak mau berangkat umroh, mau berangkat haji, undang mereka. Minta doa kepada mereka. Dan minta maaf apabila mungkin selama ini kita punya salah ketika berinteraksi, ketika berkomunikasi. Inilah adab-adab bertetangga. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Ya. Jadi tetangga dekat, tetangga jauh perlu kita jaga hubungannya dengan baik. Was-sahibi bil jambi, was-sahibi bil jambi. Apa tuh, Pak? Was-sahibi bil jambi itu. Was-sahib, sahib apa sahib? Teman, kawan. Was-sahibi bil jambi berarti teman sejawat. Nah, sama teman sejawat pun harus kita jaga hubungannya dengan baik. Siapa teman sejawat? Mungkin teman kerja di kantor, teman pengajian di Masjid Al-Muhajirin, teman sejawat. Teman main futsal,
Main apa di sini olahraganya? Bulu tangkis. Temen ngopi ya, temen belajar, teman kerja ya. Mereka adalah teman sejawat yang harus kita jaga hubungan baik. Karena bagaimanapun juga kita itu butuh teman, Pak. Butuh sahabat sebagai tempat mencurahkan semua isi hati kita. Tempat ngobrol, tempat sharing, tempat bertukar pikir. Jangan sampai setiap hari itu kita sibuk sendiri. Tidak ada interaksi dengan sesama. Asik sendiri, sibuk sendiri. Nanti kalau mati sendiri. Nah, itulah pentingnya kita punya banyak teman. Ketika nanti kita sudah nggak ada, banyak yang merindukan. Tentu teman bukan sekedar teman. Pastikan temannya yang selalu mengarahkan kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena teman-teman semacam inilah yang dapat memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Insya Allah kita semua yang hadir di sini bisa saling memberikan syafaat kelak di akhirat. Selama di dunia kita sering berkumpul, sering ngaji, sering kajian di Masjid Al-Muhajirin. Jadi kalau nanti di surga kita tidak bertemu dengan salah satu di antara teman kita, tanyakan kepada Allah. Kalau bapak-bapak tidak bertemu saya nanti di surga, tanyakan kepada Allah. Ya Allah, di mana Ustadz Lukman ya Allah? Waktu di Masjid Al-Muhajirin kita pernah ngaji bareng ya Allah. Sekarang di mana beliau kok nggak ada ya Allah? Jadi kita bisa saling memberikan syafaat. Itulah kita perlu memiliki teman yang baik, teman yang saling mengingatkan karena Allah. Jadi kalau nanti bapak-bapak tidak bertemu dengan temannya, salah satu anggota keluarganya, sahabatnya, padahal selama di dunia sering berkumpul, sering saling mengingatkan, tanyakan kepada Allah ya. Insya Allah nanti dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu fadilah kita memiliki teman yang baik. Wassahibi bil jambi. Jadi perlu kita jaga hubungan baik dengan teman sejawat. Wa bnis sabil. Wa bnis sabil siapa, Pak? Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu siapa? Orang-orang yang melakukan perjalanan atau musafir. Seringkali ada orang-orang yang sedang berkendara kemudian bertanya alamat kepada kita. Itu sebisa mungkin kita arahkan dengan baik, dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang menyenangkan. Itu bagian daripada menjaga hubungan baik dengan Ibnu Sabil. Jangan sampai kita mengarahkan ke arah yang tidak benar, apalagi ditambah wajah yang tidak menyenangkan. Kalau bisa suruh mampir dulu, berikan air minum. Itu cara memuliakan Ibnu Sabil, cara menjaga hubungan baik dengan Ibnu Sabil. Karena ada saatnya kita pun berada dalam kondisi seperti itu. Bayangkan, kita sedang melakukan perjalanan, kemudian mungkin di jalan kita mogok, atau mungkin bannya bocor, atau mungkin kita tidak tahu alamat, dan bayangkan tidak ada satupun orang yang mau membantu kita. Bagaimana rasanya? Nah, kurang lebih seperti itulah Ibnu Sabil ingin diperlakukan oleh kita. Jadi jagalah hubungan baik dengan mereka. Wa ma malakat aimanukum. Kemudian yang terakhir, wa ma malakat aimanukum, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Kalau zaman sekarang kan sudah tidak berlaku lagi tentang hamba sahaya atau tentang perbudakan. Mungkin kalau bisa disetarakan itu kurang lebih seperti pembantu rumah tangga lah ya. Meskipun kedudukannya sangat beda, jauh berbeda. Apabila kita semua jamaah sekalian di rumah ada pembantu rumah tangga, ada asisten rumah tangga, jaga hubungan baik dengan mereka. Jangan mentang-mentang dia pembantu rumah tangga, jangan mentang-mentang dia dari kampung, kemudian kita seenaknya kepada mereka. Bagaimanapun juga jasa mereka besar kepada kita, meskipun upah yang kita berikan tidak begitu besar. Jadi perlu bagi kita menjaga hubungan baik dengan mereka.
Kemudian di akhir ayat Allah bilang innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong. Bukan punya mobil mewah, bukan atau yang semacamnya. Tetapi sombong itu ketika kita merasa lebih baik dari yang lain. Dan sombong itu adalah ketika kita menolak kebenaran. Itulah yang disebut dengan sombong. Sombong itu merasa diri lebih baik, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih pintar. Itulah yang disebut dengan sombong. Sebagaimana iblis, anna khairum minhu, kata iblis. Aku lebih baik dari dia. Jadi iblis itu sombong. Iblis itu masuk neraka bukan karena nggak sholat, bukan karena minum bir, bukan karena maksiat, tapi karena sombong. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat sombong. Meskipun sekecil apapun sifat sombong itu. Kita sombong, jadi maksudnya itu jangan sombong kepada Allah. Bagaimana maksudnya sombong kepada Allah? Allah perintahkan sholat, dia enggan sholat. Allah perintahkan zakat, dia enggan zakat. Allah perintahkan puasa, dia enggan puasa. Nah, mereka orang-orang yang sombong. Sombong, dia tidak sadar berasal dari mana dan akan pulang kemana. Jangan sombong kepada orang tua, karena bagaimanapun juga dia yang melahirkan kita, membesarkan kita hingga kita dewasa ini. Jangan sombong kepada karib kerabat, karena bagaimanapun juga mereka lah orang-orang yang paling pertama membantu kita ketika kita sedang kesusahan. Jangan sombong kepada anak yatim, karena ada saatnya anak kita pun menjadi yatim. Jangan sombong kepada orang miskin. Bisa jadi Allah jadikan kita miskin secara tiba-tiba. Jangan sombong kepada tetangga dekat. Jangan sombong kepada tetangga jauh. Karena bagaimanapun juga, ketika di rumah kita ada apa-apa, pasti kita perlu bantuan mereka. Jangan sombong kepada teman sejawat. Bagaimanapun juga kita perlu mereka. Untuk tempat sharing, tempat bertukar pikir, dan lain-lain. Jangan sombong kepada ibnu sabil, kepada musafir. Karena kita pun sering melakukan perjalanan sebagaimana mereka. Dan kita, kalau ada apa-apa, pasti perlu bantuan dari banyak orang. Dan jangan sombong kepada pembantu rumah tangga kita. Meskipun mungkin dia dari kampung, meskipun dia pembantu, tetap jasa mereka itu begitu besar kepada kita. Maka berikanlah perhatian yang besar dan jaga hubungan baik dengan mereka. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jangan sombong dan membangga-banggakan diri. Jadi itulah dua hubungan yang harus kita jaga. Yang pertama hubungan kepada Allah, cara menjaganya dengan beribadah dengan ikhlas, sungguh-sungguh. Ikhlas itu memurnikan semata hanya karena Allah, bukan karena ingin dilihat manusia, bukan karena ingin dipuji manusia, tapi benar-benar ikhlas karena Allah, berharap keridhaan Allah. Dan orang-orang yang ikhlas ini adalah orang-orang yang susah diganggu oleh syaitan. Orang-orang yang tidak mudah diganggu oleh syaitan. Dan hubungan yang harus dijaga oleh manusia yang kedua adalah hubungan terhadap sesama, yaitu kepada orang tua, kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada karib kerabat, kepada tetangga yang jauh ataupun yang dekat, kepada teman, kepada ibnu sabil, kepada hamba sahaya, dalam hal ini pembantu rumah tangga kita. Jadi itulah hubungan manusia yang harus dijaga oleh kita semua. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat karena kita senantiasa menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Insya Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Apakah ada sesi tanya jawab, Pak? Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Jika tidak ada, kita tutup dengan doa. Jika ada yang mau bertanya, silahkan. Oh, sambil ngopi, siap. Baik,
Kita tutup dengan doa ya, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah memberkahi kajian kita di pagi yang penuh berkah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan semua kesalahan dan kehilapan kami ya Allah. Terima kasih atas semua nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kelapangan waktu, sehingga kami bisa berkumpul di masjid ini dalam kondisi sehat walafiat. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat dan barokah. Kami mohon kepadamu ilmu yang dapat mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, ilmu yang dapat membuat kami semakin soleh, semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, kami mohon kepadamu, berikan kesehatan kepada kedua orang tua kami, berikan kesehatan kepada ibu dan bapak kami. Jika di antara jamaah kami di sini ada yang orang tuanya sudah tiada, kami mohon ya Allah, tempatkan di tempat terbaik di sisimu. Terima iman Islamnya, terima amal solehnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, anugerahkan kami anak-anak yang soleh dan solehat, anak-anak yang taat kepadamu, anak-anak yang taat kepada Rasulmu, dan berbakti kepada kami para orang tuanya. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan sisa usia kami ini penuh dengan manfaat dan barokah. Jadikan sisa usia kami ini penuh dengan ketaatan. Jadikan sisa usia kami ini penuh dengan keistiqomahan dalam mengabdi kepada. Bimbing kami semua ya Allah, agar selalu berada di jalan-Mu. Kami mohon ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Tutup usia kami dalam keadaan yang baik-baik ya Allah. Bimbing kami semua ya Allah, agar pantas mendapatkan wafat yang husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.